buat para penonton sekalian, hari ini kita ada sesi penyerahan hadiah juara turnamen Minicom SMKAB season 1 batch kedua ya. Dan ini sudah hadir nih juaranya bersama-sama oleh kita di siang hari ini. Izin perkenalan, saya Wisnu Yasa ya teman-teman sekalian. Saya sebetulnya ketua pelaksana turnamen Minicom SMKAB season 1. Tapi saya juga sekaligus merangkap ketua panitia PPDB SMKAB tahun 2021 gitu. Ya, kita langsung saja tanya-tanya ini teh. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang menonton acara kita di siang hari ini, jangan lupa subscribe, follow dan share akun YouTube channel SMKAB Internasional. Oke. Ini sudah hadir tim Nexus Shadow pemenang Minicom season 1 batch kedua SMKAB Internasional. Selamat datang tim Nexus, dan saya secara pribadi juga tim panitia turnamen Minicom season 1 batch 2 ini juga mengucapkan selamat sudah berhasil menjadi juara dan berhak ya mendapatkan hadiah utama sebesar 2.147 ya. 2.145 diamond gratis dari SMKAB yang akan dibagikan satu persatu, tapi dibagi 5 maksudnya. Jadi sekitar 427 ya per orang akan dibagikan nanti setelah acara hari ini. Dan hari ini kita akan serahkan simbolisnya saja gitu ya. Berikut dengan dokumentasi yang akan kita buat untuk jadi bukti bahwa SMKAB serius loh ngadain turnamen Minicom gitu ya, turnamen Mobile Legends yang sekarang lagi digandrungi banyak orang gitu. Tapi sebelum itu nanti juga ada pengumuman untuk pemenang MVP ya. Pak Aziz, MVP hari ini yang batch 2 ini di siapa? Ini juga. Oh, Pak Is ya, Pak Is ternyata berhasil menjadi MVP di batch kedua ini. Nanti juga ada hadiah khusus buat MVP berupa handle joystick Bluetooth gitu. Jadi itu juga bisa dibawa pulang sama Pak Is sebagai pemenang MVP Minicom season 1 batch 2. Ya, yang kalau itu nanti hadiahnya bisa diserahkan secara langsung. Oke, ada juara 1, hadiah diamond nanti kita akan serahkan simbolis hari ini. Juga ada MVP yang kebetulan juga Pak Is dari tim Nexus juga. Nanti kita akan ada sesi foto gitu ya, perekaman penyerahan hadiahnya secara langsung. Tapi sebelum itu saya mau ngobrol dulu nih sama Aldi, Faiz, Fatir, Nizar, sama Rahman gitu ya. Kaptennya Rahman. Gimana rasanya menjadi juara? Senang pastilah. Kemarin itu melawan tim Vorpal Sword ya. Vorpal Sword dengan skor 3-0. Itu ada kesulitan nggak atau aman-aman aja gitu? Aman-aman aja, luar biasa. Jadi ternyata sudah kompak ya, sudah. Kalau boleh tahu nih, Rahman, tim Nexus itu sejak kapan sih dibentuk? 2 tahun yang lalu sebenarnya. 2 tahun. Ya, Gimana itu ceritanya itu jadi tim Nexus tuh? Sebenarnya bukan aku yang bikin sebenarnya, ada teman yang bikin. Bukan yang lipat ini, bukan? Bukan. Satu lagi? Ya, ada teman yang bikin Tim Nexus? Ya, cuman dia keluar, jadi dibikin lagi. Maksudnya direkrut lagi? Ya, direkrut lagi sama orang-orang baru gitu. Jadi dulu tuh pendiri awalnya Rahman dengan yang lain Ya, gitu ya. Cuman di perjalanan yang lain mengundurkan diri, Rahman tetap merekrut yang baru, yang akhirnya inilah yang terbentuk gitu. Jadi 2 tahun yang lalu ya kurang lebih ya. Oke, terus ada rencana nggak nih buat apa namanya? Buat untuk kedepannya gitu. Kedepannya kira-kira apa? Saya mau serius nih mau jadi squad terkenal di Sukabumi. Kalau Serkom kemarin ada ya tujuan yang rencana ya, Pak, saya pengen tim saya terkenal di Sukabumi, ikut banyak turnamen, syukur-syukur bisa masuk MDL atau MPL gitu ya, atau masuk klub. Untuk Nexus sendiri ada nggak atau belum kepikiran sama sekali ke arah sana? Ada sih. Ada ya. Pikiran.
Jadi pengen lah ya tim Ya. Nexus ini bisa berkembang, Ya. bisa dikenal luas, banyak orang yang tahu gitu ya. Turnamen juga sering jadi juara, mungkin pengen ya. Ya, pengen. Oke, ya memang sekarang zamannya kayak begitu ya. Itu bisa jadi profesi juga ya, atlet e-sport, streamer game online gitu. Nah, tapi kan khususnya para orang tua mah kan yang tua-tua lah, bukan saya, saya udah tua tapi bukan saya gitu. Maksudnya orang tua teman-teman di rumah kan mungkin berbeda-beda ya. Mungkin ada yang didukung, tahu orang tuanya bahwa anaknya kalian gitu ya suka main game Mobile Legends atau apa, Mobile Legends lah. Tahu anaknya suka main game, tahu anaknya punya tim, ikut turnamen. Mungkin ada yang mendukung atau mungkin enggak, atau mungkin ada yang mengalah gimana anaknya aja lah gitu. Ini kira-kira ada pengalaman nggak masing-masing? Didukung atau tidak, atau dilarang gitu, diem-diem susu bumbutan gitu, ada nggak? Enggak, didukung. Semua didukung, maksudnya semua tahu lah orang tua kalian main game online, semua tahu ya. Jadi nggak ada yang diem-diem main itu di susu bumbutan gitu, dicarikan ke mama gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Jadi orang tua mengetahui ya kalian suka main game. Untuk ikut turnamen ini orang tua tahu? Tahu ya? Kalian bilang atau tahu dari mana orang tua? Bilang semua. Mah, ikut turnamen doain ya biar menang gitu. Nanti sekarang berarti ada hasilnya tuh ya. Ada sertifikat, ini bisa kalian tunjukin, ini ada sertifikat dari SMKB Internasional panitia turnamen di Sukabumi. Ada pialanya juga tuh, cuman piala sayang cuma satu ya. Hanya untuk squad ya, biasa nanti digilir aja lah, disimpan di rumah masing-masing gitu ya. Karena hanya satu aja, itu untuk dokumentasi aja. Juga ada hadiah, nanti orang tua mungkin bisa jadi bukti bahwa ya ada hasilnya, meskipun belum sebesar yang lain lah gitu ya. Oke, itu dari orang tua. Kalau dari sekolahan sendiri ada yang ini nggak didukung nggak dari sekolahnya? Atau mungkin nggak tahu ya, karena tidak izin ke guru, tidak izin ke kepala sekolahnya. Karena memang kita juga belum melibatkan sekolah ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lah. Jadi sekolah nanti yang mengirimkan squad dan timnya masing-masing gitu. Oke, sepertinya sih itu aja ya, Pak Haji. Ada yang kelewat mungkin untuk sesi wawancara? Oh ya. Untuk harapan nih buat teman-teman. Kira-kira dari event inilah, event Minicom ya. Apa sih yang jadi harapan teman-teman, atau masukan apa yang bisa dikasih buat kami nih panitia di sini nih untuk event ini supaya jadi lebih baik ke depan? Mungkin Aldi, kalau mau ini santai aja kita bicara apa? Saya punya usul, punya ide gimana kalau nanti batch berikutnya, karena kan nanti kita ada batch ketiga ya. Tiga ini kita undur setelah Ramadan lah. Jadi mungkin di bulan Mei, tidak di bulan April karena bentrok dengan Ramadan. Kita mau fokus dulu di bulan puasa. Nah, untuk batch 3 nih barangkali Nizar, Aldi, Faiz atau Fatih atau Rahmat sendiri punya usul, atau sudah bagus Pak dipertahankan, mangga, gimana gitu pendapatnya? Stop. Ngomongnya kenceng. Gimana? Ya, Wis. Punya saran atau punya masukan? Gimana masukannya? Kalau bisa nanti di batch selanjutnya pas pertandingannya ditambahin caster gitu Pak. Oh, ditambahin ya memang kita belum siap ya karena keterbatasan SDM gitu. Tapi mudah-mudahan kita upayakan ke depan ada casternya, dan itu seperti acara MPL lah gitu ya. Ada live eventnya gitu ya. Ada live eventnya dengan menyertakan caster. Oke, terima kasih masukannya, dan mudah-mudahan bisa segera kita implementasikan. Sekali lagi selamat ya buat tim Nexus Shadow gitu. Tapi saya belum dapat jawabannya tadi, kenapa namanya Nexus Shadow gitu ya. Oh iya, coba. Coba dijawab dulu sama ketua, gimana ceritanya ini jadi Nexus Shadow, karena di Mobile Legends itu emang ada event baru ya. Itu Survival Nexus kan ya. Apa dari situ atau bukan gitu ngambil nama Nexus Shadow. Gimana coba ceritain? Sebenarnya nggak tahu saya juga sebenarnya, cuman Nggak tahu tuh
dia dulu tuh kayak milih nama aja gitu dari yang ketua sebelumnya, kayak ngusulin Oh, nama betul. gitu, namanya ini pilih yang Nexus, jadinya Nexus gitu. Itu aja. Dan kebetulan sekarang event Mobile Legends Survival Nexus gitu ya. Luar biasa, bisa kebetulan pas banget sama Munton gitu ya. Jadi Munton tahu nih ada tim Nexus di Sukabumi gitu. Dibikinlah event Survival Nexus. Jadi itu sudah dari dulu. Iya. Nama Nexus Shadow usulan dari anggota yang dulu mungkin ya. Dan dilanjutkan jadi sama tim yang baru sekarang. Gitu. Oke, ya sukses terus ya buat Nexus Shadow. Tetap semangat karena sekarang zamannya sudah serba online. Jadi profesi sebagai e-sport itu jadi sesuatu yang sangat menjanjikan. Sekarang hadiah MPL season 6 itu totalnya memperebutkan 4,2 miliar ya, 300.000 US dollar. Jadi kalau juara kan lumayan ya, cuman nggak gampang Pak, nggak gampang, itu perlu kerja keras, perlu komitmen, perlu support dan lain sebagainya. Nah di SMKB juga, makanya SMKB mengadakan event ini dalam rangka untuk mendukung itu semua, Rahman dan teman-teman gitu ya, khususnya buat siswa kami juga nih di dalam. Jadi kami juga di sini bikin sport khusus, hanya nanti levelnya tidak seperti yang Minicom, karena kalau Minicom ini event yang kami buat khusus untuk level SMP ya, untuk level SMP saja. Jadi nanti juga akan ada kita buat untuk level umum lah gitu, karena SMKB juga punya sport khusus yang tujuannya sama dengan teman-teman. Nanti di lain kesempatan kita bisa uji kemampuan, bisa sparring gitu ya, antara tim SMKB dengan tim Nexus Shadow gitu ya. Ya untuk menguji, untuk mengasah kemampuan aja gitu ya. Jadi, nah di sini juga kita ada ekskulnya. Kami di sini di SMKB Internasional mendukung penuh siswa yang pengen berkarir di bidang e-sport gitu, tim Nexus. Jadi kalau memang ada minat serius, udah gabung aja sama SMKB gitulah. Gabung aja karena ya itu ya, kita mendukung penuh loh tim. Jadi pelatihnya kita siapkan, ruangannya kita siapin, alat-alatnya kita siapin, biayanya kita siapin. Apalagi coba, tinggal maunya gitu. Tinggal maunya aja, serius, komitmen, karena meskipun ini bidang game tapi tetap butuh komitmen, butuh disiplinan, butuh kerja keras, butuh kreatif, jelas lah gitu ya. Jadi nggak bisa lah, apalagi kalian udah ngerasain ya, dari pejuang solo rank ya, dari rank warrior sampai ke mythic itu luar biasa kan ya, tidak mudah, itu butuh waktu panjang, butuh kesabaran tingkat tinggi lah gitu ya, sampai ke mythic itu nggak mudah. Jadi apalagi untuk the next level bermain di MDL lawan RRQ mungkin nggak kebayang kan ya, kumaha ngelawan si Lemon gitu. Ngelawan si Bin dan lain sebagainya, yang mereka sudah lebih dulu bermain di level profesional gitu. Jadi kami di sini SMKB mendukung penuh, mengucapkan selamat juga buat tim Nexus yang sudah berhasil menjadi juara, dan nanti bisa ikut lagi kalau memang ada kesempatan di batch keempat gitu ya. Oke, kita langsung saja ke sesi penyerahan hadiah secara simbolis, Pak Haji. Ya, itulah mungkin acara kita siang hari ini ya. Wawancara langsung dengan pemenang turnamen Minicom Season 1 batch kedua di SMKB Internasional. Kita sudah ngobrol-ngobrol dari tadi ya, sejarah tim Nexus seperti apa, terus memang ada keinginan untuk berkarir di bidang e-sport yang mudah-mudahan berhasil ya, mencapai tujuannya. Orang tua juga mendukung ke depan, mudah-mudahan banyak sekolah yang seperti mendukung lah keinginan siswa-siswinya untuk berkarir di bidang prestasi yang memang bukan akademis ya, ini tapi tetap jadi prestasi gitu ya, bisa dibanggakan, ada hasil yang bisa didapat, tidak hanya sekedar main-main buang-buang waktu, nggak bisa bikin waktu, tapi ada hasil gitu. Syukur-syukur bisa bermain di MDL, MPL yang hasilnya jauh lebih besar gitu. Oke, kita cukupkan ya acara kita di siang hari ini, penyerahan hadiah pertama juara ke-1 kepada tim Nexus Shadow. Sekali lagi selamat atas kemenangannya, mudah-mudahan ini jadi
jadi batu loncatan untuk tim Nexus Shadow lebih sukses lagi di kemudian hari. Ya teman-teman sekalian, itu saja sesi talk show kita, diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita dengan tim Nexus Shadow. Sampai ketemu di lain kesempatan.